Oke, kembali lagi bersama kita di channel Opus Perfectum. Kali ini kita akan membahas tentang apa, Brad? Kita akan membahas tentang fenomena yang sampai saat ini jarang kita pahami, yaitu fenomena mimpi. Jadi tentang lucid dream ya, tentang lucid dream. Dan kalau teman-teman pernah nonton tentang ini, tentang film apa itu? Inception ya, yang karya Nolan ya kalau nggak salah. Itu keren banget itu filmnya. Sampai saat ini juga kita masih terkesima dengan jalan ceritanya gitu, karena membuat kita itu terus berpikir maksudnya itu apa gitu, endingnya itu seperti apa gitu. Jadi perdebatan kan. Jadi sekalian kita review filmnya aja ya gitu. Jadi saya nanya dulu sama ente, pernah nggak ngalamin lucid dream, Brad? Lucid dream itu ketika ente bermimpi tapi ente sadar bahwa ente lagi mimpi. Pernah sih kalau nggak salah. Berapa kali ya? Apa kejadiannya di mimpi tersebut? Pernah saya mimpi ini, Brad. Mimpi saya itu waktu masih SMP gitu kalau nggak salah. Saya pernah mimpi punya PS. Ya. Jadi punya PS gitu, saya main gitu ya, main di dalam mimpi itu. Terus sudah ya kayak kehidupan biasa aja gitu, normal. Setelah main saya itu ngantuk, terus tidur. Di dalam mimpi itu saya itu mimpi lagi gitu, seperti itu. Pernah sih, mungkin teman-teman juga di sini ada yang pernah ngalamin gitu, seperti itu. Kalau ente sendiri gimana? Ya, saya juga ketika nonton Inception ya gitu. Jadi Inception itu adalah dalam film itu menjelaskan bahwa kita itu bisa menguasai mimpi. Maksudnya itu kita tahu kita sedang bermimpi. Jadi gini, misal mimpi, jadi kan ada alat untuk untuk membuat tidur sampai bisa alam bawah sadarnya itu bersatu kan gitu dalam film tersebut. Dan si pemimpi itu diajarkan dalam mimpi itu untuk mengetahui mimpi. Jadi kayak kita ngobrol kayak gini misalnya, contohnya ya. Kita ngobrol kayak gini, bagaimana bisa kita ngobrol kayak gini? Awalnya gimana? Betul. Ya dalam mimpi kalau misalnya kayak gitu kan kita nggak tahu. Nah, pas kita jawab nggak tahu, kita baru sadar. Iya ya, kita bisa di sini kayak gimana caranya? Kita bisa di sini. Karena mimpi itu kan kita itu kalau misalnya bangun, kita itu mengingat sesuatu yang dalam mimpi kita itu tidak tahu awalnya kayak gimana. Tahu-tahu kita itu ingat tuh mimpi langsung ke inti cerita lah gitu. Kita itu tuh mimpi seperti ini seperti itu. Tapi awal terjadi mimpinya itu kita bisa masuk dalam mimpi itu gimana caranya kan kita belum tahu. Nah, itu apa yang dijelaskan Nolan seperti itu pernah dialami juga sama saya dulu waktu SMA kalau nggak salah. Jadi saya juga pernah mimpi, tapi saya sadar saya lagi mimpi. Jadi bukan saya dalam mimpi itu saya terus tidur terus mimpi lagi, dan itu emang sama seperti itu, cuman dalam mimpi tersebut misalnya saya mimpinya itu tentang keluarga sebenarnya. Waktu itu saya tidur misalnya kecapean dari futsal kalau nggak salah, terus tidur mimpi kan. Nah, dalam mimpi tersebut saya belum sadar saya itu lagi mimpi. Tapi dalam mimpi tersebut saya itu kecapean lagi melakukan aktivitas dan kecapean lagi kayak kehidupan normal biasa aja gitu, seperti itu. Lalu tidur, lalu mimpi lagi. Sama kayak ente gitu. Lalu mimpi lagi. Nah, dalam mimpi yang tingkat kedua ini, itu tuh kehidupan tuh normal. Jadi nggak aneh sebenarnya mimpi itu. Kehidupan itu normal, tapi yang anehnya tuh saya baru sadar nih dalam mimpi tersebut. Jadi saya berangkat sekolah kayak biasa, terus pulang gitu, terus main kayak biasa, nonton TV dan sebagainya, duduk terus biasa aja gitu. Tapi nenek saya lewat. Nenek saya yang dari ayah saya gitu kan lewat gitu. Kalau misalnya waktu itu mah nenek dari ibu masih ada, cuman dari ayah saya gitu kan kadang suka ke rumah dan lewat gitu, biasa-biasa ngobrol dan lain sebagainya. Biasa aja, bukan ngobrol sama ayah saya, tapi ngobrol sama ibu saya gitu, sama orang tua saya. Biasa gitu, dan saya melihatnya biasa gini. Oh ya, emang udah biasa. Jadi tapi dipikir-pikir, loh kok nenek saya udah meninggal. Iya. Benar, saya juga pernah
Kadang kalau di mimpi itu kita juga bisa sadar akan sesuatu yang Janggal. yang bukan yang terjadi di kehidupan aslinya Iya, gitu. iya. Jadi karena Jadi karena kita di kehidupan nyatanya emang ingat gitu ya, bisa Iya, misalnya bahwa orang ini itu udah nggak ada gitu. Saya juga pernah dulu mimpi ya, kakek saya, kakak, terus ada paman saya gitu ya, datang di mimpi. iya. Tapi saya ingat mereka itu udah nggak ada gitu. Tapi ya saya di mimpi itu ya biasa aja gitu, ngobrol gitu ya, cerita gitu. Mereka juga nanya gitu seperti Saya itu. juga sebenarnya biasa aja, berarti cuman pas misalnya ngobrol gitu, bukan saya ngobrol, tapi nenek saya itu lagi ngobrol sama ibu saya gitu ya. Pas ngeliat gini, ya kalau misalnya di kehidupan biasa-biasa sebelumnya ya biasa gitu. Tapi pas di mimpi itu saya nggak tahu, ingatan itu kan alam bawah sadar kan itu namanya juga. Jadi ingat itu terpatri kembali, mikir lah kok bisa, kan udah meninggal. Jadi di dalam mimpi itu saya ingat pemakaman nenek saya itu gitu, ingat banget gitu. Loh kok bisa, kan udah meninggal. Nah ini saya di mana? Oh ini, jadi dari situ, dari situ saya sadar mimpi. Jadi saya ingat waktu saya mau tidur. Iya. Jadi saya jadi ingat waktu saya mau tidur, dan saya nggak bisa ingat gimana saya bisa ada di rumah. Tahu-tahu saya ada di rumah, dari gitu. Jadi saya susah ngingetnya. Ini kenapa saya bisa ada di sini gitu. Kenapa itu nenek saya bisa ada? Ini awalnya saya bisa di sini gimana nih? Pas diingat-ingat awalnya, oh tadi itu tidur. Berarti ini lagi mimpi itu, di mimpi tingkat kedua itu berarti. Berarti menurut ente mimpi ini bisa dikendalikan oleh kita seperti itu. Kalau misalnya yang saya alami, kalau misalnya mimpi itu kan proyeksi, kayak yang terjadi di alam bawah sadar itu proyeksi semua gitu. Jadi pikiran kita. Kalau misalnya dikendalikan ya mungkin bisa, cuman waktu itu saya ngalaminya saya panik. Saya panik. Apa aja yang saya pikirkan? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sama kayak film Inception, tapi itu mah belum ada film Inception justru. Tapi yang saya pikirkan, gimana sih cara saya mau keluar dari mimpi ini, gimana caranya? Itu yang bikin panik, gelisah. Bahkan mungkin sampai kepikiran mungkin kalau misalnya kita mati dalam mimpi kan kita bakal bangun. Apa harus kayak gitu? Tapi ragu, takutnya ini nyata gitu lah. Ya, jadi mungkin ente takutnya tidak bisa membedakan mungkinnya antara nyata atau mimpi gitu, yang itu yang seperti bahaya itu kalau mimpi itu, kalau sadar itu kayak gitu. Ya, seperti yang di dalam film Inception juga seperti itu kan, yang di akhir endingnya itu dia muterin apa kayak gangsing itu ya. Iya, totem ya. Ya, kayak gangsing gitu kan. Jadi kalau misalnya muter terus, berarti masih mimpi. Kalau misalnya jatuh gangsinya berarti udah dalam kehidupan nyata gitu, karena nggak bisa bedain gitu. Dan tentang ini berat dulu kan kita juga pernah mempelajari tentang alam teta kayak gitu. Iya. Teta terus apa? Alpha, teta. Apa teta? Yang paling beta, teta. Yang paling bawah itu apa? Iya, teta. Paling dalam. Itu kan ya dulu juga kita pernah mencoba juga kan. Iya, Bahkan sampai ada yang, kalau teman-teman ingat itu tentang dulu pernah viral tentang brainwave ya. Iya, Brainwave. Jadi brainwave tentang cara masuk ke alam mimpi paling dasar gitu. Agar bisa lucid dream gitu kan. Agar bisa lucid dream. Padahal ketika kita bisa lucid dream, kita tuh bakal panik. Yang saya rasakan itu panik. Gak mungkin tenang. Misal ada orang bilang, wah kayaknya kalau kita tahu kita lagi mimpi bakal enak ya, bakal mau. Enggak, jujur aja enggak, kita bakal susah keluar. Cara keluarnya susah gimana? Harus ada orang yang berusaha bunuh kita atau mencelakai kita agar kita bangun, atau kita jatuh dari mana kan. Misalnya kita kalau jatuh di mimpi itu pasti pas mau nyentuh tanah itu pasti bangun gitu kan. Tapi dalam waktu yang sama juga kita ragu ngelakuinnya. Gimana kalau ini nyata gitu, karena dalam mimpi itu kalau misalnya kecubit gini sakit loh. Karena pikiran kan yang merasakan itu sebenarnya kan pikiran. Jadi tetap saja, jadi kita ragu ngelakuinnya gimana gitu. Jadi bukan hal yang menyenangkan kalau kita sadar mimpi itu. Dan memang alur mimpi itu nggak bisa kita prediksi kayak gimana. Jadi jangan coba-coba
ingin mengendalikan mimpi, pengen masuk lucid dream gitu, jangan coba-coba karena kalian akan kebingungan loh. Saya sendiri mengalami seperti itu, kebingungan. Ketika kita sadar total kita sedang bermimpi, kita akan merasa susah untuk keluarnya. Caranya bagaimana? Akhirnya waktu itu tuh saya lanjut lagi ya. Waktu itu ada kejadian nggak tau lah jadi intinya susah-susah diingat sih soalnya dulu banget. Cuman pokoknya saya bangun, tapi pas bangun itu saya nggak langsung merasa itu nyata, ini masih mimpi nih. Walaupun nggak ada yang aneh sebenarnya di keliling, tapi ini masih mimpi nih. Karena saya langsung mengingat hal-hal yang terjadi sebelumnya. Karena yang paling saya ingat itu adalah saya pulang sekolah capek, pulang futsal tadi capek dan tidur gitu kan. Itu sebenarnya itu yang nyatanya gitu. Tapi ini saya masih di tingkat mimpi pertama, ini belum nyata nih. Emang saya juga pernah gitu ya ngerasain seperti itu. Jadi nggak bisa ngebedain antara mimpi atau nyata. Dan ada juga saya pernah dulu kan kalau waktu SD SMP itu saya paling takut gitu ya ke soal hantu. Dan semenjak ke sini saya udah mulai paham gitu ya tentang hantu itu seperti apa. Mungkin teman-teman di sini juga pernah yang mungkin sering ya yang mengalami mimpi bertemu hantu mungkin ya. Saya pernah mimpi ketemu sama Kunti nih. Kan biasanya kalau kita bermimpi ketemu yang gitu kan langsung kabur lari gitu kan. Tiba-tiba kita kalau lari itu sih seperti nggak pernah nyampe gitu. Iya. Seperti itu kan. Kayak aja terusnya. Semenjak saya tahu tentang hal yang tentang hal-hal hantu ini, dan saya udah nggak mungkin nggak takut lagi gitu ya. Jadi kebawa ke diri saya yang ada di dalam mimpi. Ketika saya bertemu dengan Kunti itu, saya maka ngambil batu, saya lempar. Nah, itu maksudnya. Jadi sebenarnya mimpi itu alam bawah sadar kan? Itu tuh akan kembali lagi. Mungkin ke tanam gitu ya. Tanam. Jadi kayak di film Inception, ketika si pemeran utama yang diperankan Leonardo DiCaprio ini mencoba merubah pikiran klien yang ditujunya, targetnya agar punya prinsip hidup, punya pikiran berubah. biar misalnya kan itu kan perusahaannya bersaing gitu agar bisa merelakan perusahaannya dan lain sebagainya itu. Nah, itu mencoba menanamkan ide. Nah, yang dialami ente itu ente menanamkan ide ente, gagasan ente sendiri ke dalam alam bawah sadar kalau di mimpi itu. Jadi kebawa ke kehidupan nyata. Gitu. Makanya itu langkah yang bagus gitu. Langkah yang bagus seperti itu karena menanam diri, jadi melatih alam bawah sadar diri sendiri. Jadi biar nanti di kehidupan nyatanya udah siap nih kalau misalnya menghadapi hal tersebut gitu. Karena udah dialami di mimpi gitu, diatasi lah gitu ketakutannya di alam bawah sadar seperti itu. Itu intinya. Seperti itu. Ya. Udah cukup, ada tambahan lagi nggak? Ya udah, ini mah cerita pengalaman aja intinya. Jadi kalau misalnya ada orang yang merasa yang tahu tentang lucid dream lalu ingin mengalami, hati-hati. Kalian kalau misalnya takut ketika saya ngalamin gitu, kalau takut ketika mengalami lucid dream takut lah gitu, terus kalian memutuskan untuk bunuh diri gitu, takutnya dalam kehidupan nyata kalian akan terus memutuskan untuk bunuh diri kalau ada apa-apa. Itu udah tertanam di alam bawah sadar loh. Ini mah nanti sensor aja kata-kata BUNUH-nya. Jadi jadi hati-hati gitu, jangan karena penasaran lalu hati-hati dengan alam bawah sadar kalian, itu intinya. Ya. Dan mungkin saya ingin bertanya pada teman-teman yang sudah pernah nonton ya ini tentang film Inception ini. Menurut teman-teman itu endingnya dia itu masih ada di dunia mimpi atau enggak? Soalnya kita udah pernah bahas dan kita coba pecahkan gitu. Tapi kita nggak tahu ya menurut teman-teman endingnya apakah itu dia masih dalam mimpi atau enggak. Soalnya ada clue-nya gitu. Iya. Ada clue-nya. Cuman ya kalian komentar dulu, nanti kita balas lah terus gitu. Ya mungkin cukup sekian ya untuk konten kali ini. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Goodbye.